Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri yang dimuliakan oleh Allah. Kali ini ya, kita akan mendengarkan Gus Muafiq dengan Kang Deddy Mulyadi. Saya harap nontonnya jangan di skip, jangan dipercepat, karena isinya ini daging semua. Ada ilmu agamanya, ada sejarahnya, dan yang terpenting nantinya kita bisa mendapatkan ilmu dari apa yang akan disampaikan oleh Gus Muafiq. Seperti biasa, sebenarnya ini video agak sedikit lama, tetapi mencuat kembali ya, dengan ramainya sindiran-sindiran, bahkan ya ceramah yang kadang menuduh Kang Deddy Mulyadi yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat itu sebagai orang yang anti-Islam. Nah, sahabat santri, bagaimana videonya? Mari kita tonton bareng-bareng. Tapi sebelum kita tonton, buat Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini. Jangan lupa tombol loncengnya juga diaktifkan, biar setiap channel ini upload video terbaru, Andalah orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Monggo disimak. Ini dia videonya, silahkan. Dengan Abdul Bunyamin, sesepuh Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Suriah, dengan Abdul Wahid dan seluruh ajengan yang hadir, tidak lupa ajengan Deddy Mulyadi. Ya, amin. Ya, ini ajengan yang asli itu yang ini. Loh, Sayyidina Umar ini kan orang paling keras. Mana ada orang sekeras Sayyidina Umar? Alisnya nyatu gitu, nggak pernah senyum. Baca Qur'annya seorang sekampung nggak ada yang berani denger. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada orang berani. Kalau yang lembut-lembut itu kan Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bilang Allah? Tadi kok enggak? Nah, berarti pangkatmu tidak kelas Sayyidina Umar, maka jangan sok galak. Ketahuan kelasnya sekarang. Makanya jangan jangan loh, kelasnya cuma kelas Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kalau kelasnya Sayyidina Umar, tadi saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, Allah gitu. Hari maneh. Berarti orang Sunda memang orang yang lemah lembut. Cocok. Yang ngecek lokasinya gampang, ternyata nggak keluar tuh. Begitu Bismillahirrahmanirrahim, hanya keluar Bismillahirrahmanirrahim. Berarti orang sini memang lembut. Berarti cerita yang galak-galak itu bukan asli dari sini. Nah, berarti korban huwa. Itu Sayyidina Umar keras. Jangankan manusia, iblis itu dengar Sayyidina Umar lari. Kalau khutbah itu nggak ada yang berani gini sama Sayyidina Umar. Pedang ditarik, ittaqallah, gini semua orang masjid. Itu Sayyidina Umar, kerasnya luar biasa. Makanya waktu meninggal Sayyidina Ali itu bernadar, orang kok kerasnya kayak gini, saya pengen ngerti. Kalau ditanya malaikat mungkar nakir jawabnya apa kira-kira. Maka meninggalnya Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, kuburnya di kuping Sayyidina Ali. Assalamualaikum, salam. Siapa itu? Mungkar nakir ya Umar. Ada apa? Mau nanya apa? Ya marrobuka. Ya Allah. Kenapa lagi? Udah itu aja deh, nggak jadi. Viral deh. Waras itu Sayyidina Umar itu.
Nggak ada yang ditakuti di dunia ini tuh. Yang ditakuti cuma 3, Allah, Rasulullah, istrinya. Loh, ya mirip-mirip juga sama yang di sekitar sini kayaknya. Mirip Sayyidina Abun. Kata Kang Deddy mirip Sayyidina Abun. Pesawat logam, ini logam, ini logam. Makanya senjata logam semuanya. Itu yang bisa melawan sesungguhnya orang sini. Kalau nanti konsepnya sudah ketemu. Kenapa? Karena Arab punya alat musik terbang terbuat dari kayu dan kulit. Eropa punya alat musik terbuat dari kayu dan kulit namanya gitar. Kita punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Kujang keris dibuat dari batu bintang yang meleleh di suhu 15.000 derajat. Jerman sekarang mampu melelehkan logam sampai di 7.000 derajat. Karena di atas itu reaktornya nggak kuat. Kita sudah nggak ngerti 15.000 derajat masa lalu itu api apa. Karena kita sudah tidak berpikir itu, bahkan kerisnya kita musyrikkan sehingga kita kehilangan ilmu dan kehilangan metalurgi yang ada. Ini diem-diem sebenarnya kita kehilangan baik. Gamelannya dimusyrikkan juga. Akhirnya yang laku jualan organ. Akhirnya organ tunggal. Akhirnya organ tunggal yang laris itu. Ya kan, lah inilah Indonesia. Punya banyak hal. Nah, Nabi Sulaiman lahir nabi baru lagi, punya kehebatan yang luar biasa. Bangun pembangunan apa saja pakai jin. Burung diajak ngomong, semut diajak ngomong, sampai kentut bisa diajak ngomong. Makanya kalau Nabi Sulaiman ada orang kentut nggak pernah ribut karena kentutnya ditanya, kamu kentutnya siapa? Kentutnya Muafik. Udah selesai, nggak ada pertanyaan. Ini Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman ini yang bangun kota besar namanya Baitul Muqaddas yang sekarang ada di Filistin itu. Dari Bani Israel lahir lagi Nabi besar namanya Isa alaihis salam, punya kitab namanya Injil. Dari kitab itu lahir agama besar namanya Nasrani. Bahkan sampai hari ini pusat kotanya ada di Vatikan. Pemimpin tingginya namanya Paus. Sampai di beberapa negara namanya kardinal. Ada namanya Romo, uskup. Di semua negara. Nah di zaman Rasul ini mau ditutup nggak bisa karena Yahudi Nasrani itu hidupnya enak. Dia nyerang Romawi kalang kabut. Padahal Romawi negara terkuat di Eropa waktu itu, punya Tuhan namanya Zeus, menikah dengan istrinya namanya Hera, punya anak Hercules. Dia ditabrak sama orang Yahudi Nasrani, KO orang Romawi. Akhirnya orang Romawi punya kepintaran. Kalau aku mau menang dengan orang Yahudi Nasrani, kan kucuri kitabnya. Ambillah Taurat, ambillah Injil. Akhirnya berubah jadi Old Testament dan New Testament. Akhirnya perkelahian berani. Akhirnya Hawariyun kalah, tapi Romawi bangkrut. Akhirnya melakukan embargo emas. Karena embargo emas dilakukan oleh Romawi, negara Asia kekurangan emas. Yang paling parah adalah orang India. India kehilangan emas karena India ini hidung emas, kaki emas, kuping emas, gigi aja emas orang India. Di embargo Romawi nggak punya emas, pecah perang ras dua, satu ras Arya, satu ras Weda. Ras Weda keluar dari India, terdampar di Pulau Maldives, bikin kerajaan Salangkanaya. Punya anak namanya Mulawarman, bergeser ke ujung timur Kalimantan, bikin kerajaan Kutai Kartanegara. Punya anak Dewa Warman masuk ujung kulon, bikin Salokonegoro. Masuk pedalaman Jawa Barat, anaknya namanya Purnawarman, bikin Tarumanegara. Punya anak Senasanha geser Galuh. Punya anak Sanjaya masuk pedalaman Jawa Tengah, bikin kerajaan besar namanya Mataram. Ini dunia bergerak seperti itu dari dulu. Mataram menjadi besar karena apa? Hidup di negeri kaya seperti Nusantara. Tapi pecah perang antara antara dua kekuatan. Yang satu bangsa Sanjaya Hindu, yang satu bangsa Sailendra Buddha. Bangsa Sanjaya sampai nggak mau jadi raja, namanya Panuko, pergi ke India, belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadharma.
Yang bangsa Sailendra semakin kuat punya raja namanya Garung, bergelar Semaratungga. Saking kerasnya akhirnya dia menang perang, tapi waktu selesai perang mau bikin candi nggak punya arsitektur, maka minta si Panukuh yang orang Hindu atau si Gunadarma bangunkan candi. Lahirlah sebuah candi Buddha tapi nuansanya Hindu, dikasih nama Sambara Budura yang kemudian dikenal dengan nama Borobudur. Akhirnya kemudian Wangsa itu bersatu karena anak Semaratungga namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama Panukuh atau Gunadarma. Diambillah menantu, akhirnya orang Hindu jadi raja di kerajaan Buddha bergelar Rakai Pikatan. Habis itu kemudian orang Hindu dibikinkan candi namanya Prambanan, dikomandoi oleh namanya Resi Kumbayoni, bahwa pengawasan Lokapala putra Rakai Pikatan rukun. Habis itu maka Balaputra Dewa ketika pulang ke Palembang bangun Sriwijaya, nggak ribut masalah agama, Sriwijaya jadi besar. Yang Hindu kemudian bergeser ke timur dipimpin Sindok menghasilkan wangsa-wangsa di timur, nggak lagi ribut karena sudah punya pengalaman. Akhirnya menjadi kerajaan besar namanya Singasari yang di sini bernama Pajajaran. Udah nggak ribut karena sudah punya pengalaman kenegaraan dan keagamaan. Di zaman Majapahit dikuatkan kembali dalam Bhinneka Tunggal Ika. Artinya bangsa ini dari dulu berbeda-beda dan semenjak itu saling menjaga. Makanya kalau hari ini ada banser jaga gereja, jangan diolok-olok. Itu warisan asli bangsa Indonesia. Itu warisan asli. Memang dari dulu kita beraneka ragam. Makanan paling beraneka ragam itu makanan Indonesia. Apa aja bisa dimakan. Apa omongan paling beraneka ragam, omongan Indonesia. Di Jawa Timur sana ya opo, Jawa Tengah apa kepiye, Jawa Tengah ke sini kepriwe, sampai sini kunaon, neneon, ayenaon, kumaha, daramang. Ini bahasa paling banyak kita ini. Makanan paling banyak, bahasa paling banyak, bahkan hantu paling banyak dunia itu. Orang Eropa mengenal Casper sama vampir, sama palingnya Dracula. Orang Arab iblis sama jin, jin ahmar palingnya. Sini macam-macam. Ada genderuwo, ada kunti, ada wewe gombel, ada gundul pringis, ada tuyul. Ngalah banyak sekali jumlahnya di sini. Ini makanya menjadi sebuah keberagamaan dan kita memiliki apa yang nggak mereka miliki. Semua punya kita. Orang Eropa punya cerita besar namanya Cinderella. Kita punya cerita besar bawang putih, bawang merah, sama aja. Orang sana punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Di Jawa ada ande-ande lumut. Sana punya cerita besar yang namanya Samson. Kita punya cerita besar Sangkuriang, pahit lidah, bantung bondo. Sana punya cerita kura-kura ninja, kita punya cerita kancil nyuriti. Apa bedanya? Semua punya kita itu. Jadi jangan merasa minder menjadi orang Indonesia, punya. Makanya kita ini kadang orang ini dibikin nggak pede menjadi orang Indonesia. Betul. Jadi nggak pede. Ayam gede dikit, ayam Bangkok. Jambu gede dikit, jambu Bangkok. Kunci bisa belok kiri ke kanan, kunci Inggris. Gitu. Yang asli sini tinggal gula Jawa. Rambut hitam di merah-merah. Akhirnya jadi LKMD, lontong komeng ngendas. Jadi kita ini lengkap sebenarnya perbendaharaannya. Apa yang nggak ada? Gus Dur sakit, stroke 8 kali nggak mati. Seluruh dunia ini geger. Wah, ada orang 7 kali mati kok. Apa 7 kali stroke 8 kali kok nggak mati? Mereka ke sini. Ternyata mereka kaget obatnya cuma air doang puh gitu. Itu aja. Itu aja tiap pagi. Mereka lebih heran lagi karena di Indonesia ada pengobatan yang namanya pengobatan Bluetooth. Apa? Orang nganyang-nganyangan jempolnya yang diikat. Betul. Ininya yang ditaleni kan, pakai merang, pakai apa? Mestinya anyang-anyangan kan ininya yang diikat, bukan ininya. Hanya orang Indonesia yang punya pengobatan sakit mata dikasih kencing. Hanya orang kita.
Yang punya nanahan di sini malah tancepin ke pantatnya ayam. Kok tahu bahwa di antara telur dan keluarnya ada asam yang sangat menyembuhkan. Itulah yang buat telur lembek keluar menjadi keras. Maka luka yang kena itu dia akan steril. Kok tahu? Kecerdasan budaya. Apa itu karena dulu ditengok-tengok begini ya kita nggak tahu. Hebat nenek moyang kita ini. Seluruh dunia nggak ada yang bisa makan gadung. Satu-satunya bangsa yang bisa makan gadung itu bangsa kita. Baik sahabat santri dimanapun Anda berada ya, semua sudah kita simak ya. Sudah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Kang. Baik sahabat santri dimanapun Anda berada, kita sudah menyimak keseluruhan isi video apa yang disampaikan oleh Kak Gus Muafiq ya. Semoga bisa menjadikan kita itu sedikit pede ya, sedikit percaya diri. Karena sejarah mencatat, sejarah mengatakan bahwa nenek moyang kita itu merupakan nenek moyang yang begitu sangat istimewa ya pada masanya. Dan kalaupun kita sekarang itu lupa akan sejarah kita nggak mau ya, nggak mau belajar tentang sejarah kita. Kita malah asik belajar mengimpor kebudayaan orang lain. Bahwa kita sendiri itu sebenarnya mempunyai kebudayaan yang begitu sangat istimewa. Sebelum orang bisa melebur yang namanya tembaga, besi, kita sudah bisa ya. Nenek moyang kita itu dulu juga bisa. Seonggok batu bisa dijadikan keris bisa. Jadi apa kurangnya kehebatan nenek moyang kita? Berbagai negara mempunyai cerita versi berbeda-beda ya. Ada yang seperti disampaikan oleh Gus Muafiq barusan. Tentara Romawinya yang begitu kuat, kita sendiri juga hebat ya. Jadi aneh apabila kita itu memusrikkan kebudayaan kita. Ada orang seperti yang disampaikan oleh Gus Muafiq ya, pegang keris musyrik, pegang wayang musyrik. Padahal itu peninggalan nenek moyang kita. Peninggalan sejarah yang seharusnya kita berbangga diri, yang seharusnya kita rawat, bukan malah kita merawat kebudayaan orang lain yang belum tentu ya, yang belum tentu itu bisa kita adopsi dan kita ambil hikmahnya di sini. Pak Soekarno pernah berkata, apabila ingin menjadi orang Islam, jangan seperti orang Arab. Apabila ingin menjadi seorang Kristen, jangan seperti orang Barat. Jadilah Islam di negara kita sendiri, jadilah Kristen di negara kita sendiri. Karena kita mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda, tetapi tetap satu. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Gus Muafiq bisa menjadikan kita lebih pede. Apabila kita berjumpa dengan orang yang mungkin mempunyai kebudayaan yang berbeda. Jangan merendah diri, jangan kita mau tunduk dengan kebudayaan orang lain. Kita bisa mengambil ilmu dari negara luar, kita bisa mengambil sejarahnya dari orang luar, tetapi kita tidak harus mengikuti, karena kita mempunyai sejarah yang sangat adiluhung. Terima kasih, maafkan apabila ada yang terkeliru, ada yang salah dalam saya bertutur kata, izinkan saya mohon maaf. Sekali lagi izinkan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya terus Indonesia.